Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bi'aunillah, di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kesehatan itu salah satu nikmat yang luar biasa yang seringkali terlupakan oleh kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, ni'matani maghbunun fi kathirin minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada dua kenikmatan, kata Nabi, yang sering kali tertutup oleh manusia, kebanyakan manusia, fi kathirin minan nas, yaitu kesehatan dan kesempatan. Betapa kesehatan itu sangat berharga, betapa kesempatan itu sangat berharga manakala kita sakit, manakala kesempatan itu hilang. Kesehatan dan kesempatan, dua nikmat yang seringkali terabaikan oleh kita. Maka harus diingat-ingat terus ketika kita sehat, dalam keadaan sehat, maka manfaatkan kesehatan itu sebaik-baiknya. Karena dengan mensyukuri kesehatan adalah dengan memanfaatkan kesehatan tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut afiah. Sehat itu dalam bentuk fisik, afiah itu kesehatannya berfungsi sebagaimana Allah harapkan. Itu namanya afiah. Selama ini kan kita sering ngomong sehat walafiat gitu ya. Afiat itu adalah kesehatan yang dimiliki oleh kita, berfungsi sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya afiat. Sebab ada orang sehat, tapi kesehatannya tidak difungsikan di jalan Allah. Kan banyak tuh. Matanya sehat, bisa melek, bisa ndeleng, katon, segala-gala, tapi membaca sesuatu yang tidak baik misalkan. Berarti kesehatannya tidak difungsikan di jalan Allah. Telinganya suka mendengar hal-hal yang buruk, berarti tidak difungsikan di jalan Allah. Maka tidak afiah itu, hanya sehat saja. Jadi kita memerlukan sehat wal afiyah agar kesehatan tersebut berfungsi sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik semuanya, ngirus-ngirus karena pada kesempatan ini, bulan ini, kita hanya mengingatkan kembali bahwa di bulan Rabiul Awal ini bukan hanya dulu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan wujudnya, fisiknya di muka bumi ini, tapi juga di bulan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diwafatkan oleh Allah. Ya, jadi bulan Rabiul Awal itu bukan hanya kelahiran Nabi, tapi juga wafatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya hanya akan cerita tentang lahir dan wafatnya saja, lahir dan wafatnya. Mauliduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah, atamma qabla al-wahyi arba'ina, wa umruhu qad jawaza sittina. Mauliduhu, Kanjeng Nabi itu lahir di Makkatal Aminah, di Mekah yang aman. Wajib setiap mukmin, setiap kita meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita itu lahir di Mekah, lahir di Mekah. Wajib meyakini itu. Sebab di zaman Nabi memang jarang yang orang bernama Muhammad, tapi ada. Dalam salah satu kitab yang saya baca, ada beberapa riwayat itu, ada 3 nama Muhammad sudah ada sebelum Nabi lahir. Ada lagi mengatakan 6 nama Muhammad.
yang mereka harapkan, karena di ahlul kitab sudah sering mendengar akan datangnya Rasul, akan datangnya Nabi. Mereka buat nama Muhammad agar mungkin ini ya nabinya. Ternyata bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Ternyata bukan Nabi. Nah, lahirlah kemudian Nabi Muhammad yang di Mekah itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Jadi yajibu alaina an na'taqida anna sayyidina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah wa annahu ursila fiha. Jadi Nabi diutus di Mekah awalnya. Dalam Nadhoman Al-Aminah, mananya adalah aman. Mekah itu tempat yang aman, makanya nanti sampai kiamat nih, dunia kiamat nih, yang selamat tidak dijamah oleh Dajjal itu Mekah dan Madinah, karena malaikat diturunkan semua saat itu sehingga tidak bisa ditembus. Dajjal cuma 40 hari ngubek-ngubek apa namanya dunia nih. Hanya 40 hari. Nah, Mekah Madinah nggak mampir, Pak. Karena apa? Banyak malaikat. Aman, Mekah Madinah itu aman. Tapi semua terjamah. Makanya kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada kita agar membaca surat apa? Al-Kahfi atau 10 ayat pertama Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain 10 terakhir surat Al-Kahfi. Gitu. Supaya apa? Supaya terhindar dari fitnah Dajjal. Makanya Nabi di dalam doanya sebelum salam, dalam tasyahudnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Apa fungsinya doa ini? Bisa jadi begini. Kalau kita sering membaca doa itu 10 ayat pertama Al-Kahfi, kita wafat sebelum dajjal itu datang. Itu loh, Pak. Atau kita masih hidup, kiamat datang, dajjal datang. Tapi Allah tidak pertemukan kita dengan Dajjal, kita selamat. Para ulama ini menafsirnya kayak gitu. Atau kita bertemu Dajjal, ketemu sama Dajjal, Dajjal datang. Ya misalkan ketemu Dajjal. Dajjalnya ngajak masuk agama dia, ngajak supaya ingkar kepada Allah. Tapi dia tidak beringkar, tapi dia tidak mau nurut kepada Dajjal. Selamat dari fitnah Dajjal. Dajjal itu dalam kitab Fathul Majid diterangkan di sana, kupingnya saja itu muat 70 orang, Pak. Kupingnya pada nongkrong di sana. Ngambil ikan di laut, panggang aja ke atas sana, mateng. Saat itu fitnah Dajjal, kata Nabi, kenapa Nabi sangat-sangat mengkhawatirkan fitnah Dajjal? Karena saat itu keadaan sangat-sangat luar biasa susahnya. Krisis ekonomi, Pak. Krisis akhlak. Pada saat itu tuh, pangan susah, minum susah, makan susah, ekonomi serba susah. Tidak ada orang yang sakti. Nggak ada orang sakti. Ilmu tenaga dalam, nggak ada. Tidak ada orang hebat. Semua kehebatan orang itu yang dikasih oleh Allah diambil, dikeserahkan ke Dajjal. Dajjal yang sakti. Manusia lemah saat itu. Ujian yang luar biasa. Dan ketika datang Dajjal, Dajjal membawa makanan, Dajjal membawa minuman, Dajjal membawa kesenangan. Banyak orang kemudian ikut Dajjal. Makanya kalau tasyahud, jangan lupa baca doa tadi. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam, ya, wa min syarri fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid. Dibaca itu, jangan hanya sampai innaka hamidum majid, udah. Kan banyak tuh. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus la alamina innaka hamidum majid. Udah sampai di situ. Masih ada tuh yang apalnya sampai di situ. Delongok. Imamnya belum salam-salam, kita sudah selesai. Innaka hamidum majid. Diam cicing bae. Baca apa? Nggak ngerti doanya. Ya cicing bae kan? Delongo, pengen nunggu imam. Pak, dalam sholat itu jangan ada waktu yang khala anil dzikr. Jangan ada waktu yang terlepas dari zikir. Makanya kenapa orang kalau dari sujud ke atas takbirnya
dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, tapi kalau Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, pendek nih. Kalau turun, Allahu Akbar, kenapa dipanjangkan? Karena supaya tidak ada jeda untuk kosongnya waktu tanpa zikir kepada Allah. Makanya jarang imam Allahu Akbar, masih sini sudah belum sujud. Allahu Akbar belum naik. Semua Allahu Akbar, karena tidak boleh ada, bukan tidak boleh. Kira-kira jangan ada waktu senggang kosong tanpa zikir. Makanya sampai tuh yang belum hafal doa-doa tasyahud, dihafalkan. Kadang imam suka lama tuh, karwet kan? Dikira ini makmunya pinter kabeh, ngerti karwet? Karpet dewek, lama doa dewek, makmunya nggak ngerti, pelongo, nggak salam, baca apa lagi, doa apa lagi, dihafalkan tuh. Ya nanti sampai gampang banyak di internet, di YouTube, sampai bisa lihat, cek doa-doa tasyahud kanjeng Nabi, kayak gitu, dihafalkan. Supaya nanti antisipasi, kalau imamnya lama salamnya, sampai banyak doanya sudah dapat tabungan doa. Ini Allah ini a'udzu khaba'isi, udah selesai lagi, apalagi ini. Doa maksud saya dibaca di situ. Apalagi inna lillahi raji'un, apalagi nih. Imam baca doa tasyahud akhir. Setelah tadi fitnatil masihid dajjal, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Itu doa Nabi tasyahud sebelum salam, itu sahih riwayat Imam Muslim. Baca itu. Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Itu bagus banget doa itu. Kanjeng Nabi bukan untuk beliau mah tidak ada dosa. Semua Allah ampuni semua dosa-dosanya. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa saya. Ma qaddamtu, dulu waktu saya jadi okem, gitu. Dulu waktu saya jadi preman, dulu waktu saya tinggal sholat, dulu waktu saya tukang mabok, waktu saya dulu tukang nyolong, dulu saya tukang demenan, tukang pacaran, suka macem-macem. Ketika kita sudah tua, kita sudah sadar, doa sebelum salam. Karena salah satu kata Nabi, doa yang makbul itu adalah sebelum salam. Itu mustajabah itu. Allahumma ighfir lima qaddamtu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa, seluruh dosa yang telah aku lakukan dulu. Wa ma akhartu, dan doa saat ini, kalau saya sekarang masih saja sering melakukan maksiat, ampuni juga ya Allah. Ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Dosa-dosa yang aku lakukan, mungkin aku tidak sengaja, secara rahasia. Wa ma a'lantu, dan saya lakukan terang-terangan dosa itu. Wa ma asraftu, dan segala apa yang saya lakukan secara berlebihan, ampuni semua ya Allah. Wa ma anta a'lam bihi min, dan apapun dosa-dosa yang engkau lebih tahu daripada aku. Nah gitu loh, Mak. Itu bagus banget. Itu Nabi ajarkan untuk kita. Wong sholat kita juga perlu diistighfari, Pak. Sholatnya saja perlu istighfar, apalagi dosa-dosa. Sholat kita kan enggak sholat. Sholatnya kita enggak sholat. Wa aqimis salata li dzikri. Kebanyakan kita gitu. Quran mengatakan Allah dirikan sholat untuk mengingat aku. Sok kita sholatnya ingat Allah enggak? Banyak kan yang ingat pasar, ingat kantor, ingat istri cerewet gitu kan, semacam-macam. Ingat aduh sarapan yang makannya apa ya? Wih, muter-muter. Dalam sholat kita jarang ingat Allah, padahal inti sholat adalah wa aqimis sholata li dzikri. Konsen pikiran dan hati kita tawajuh kepada Allah dalam posisi sholat. Kan susah banget itu. Berarti sholat kita, kalau kata Allah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal, inna itu ada huruf taukid, Pak. Demi Allah, sesungguhnya kalau sholat itu benar, pasti dia akan mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Kenapa banyak orang sholat? Duhur sholat, asar nongol, maghrib ada, isanya mampir di masjid. Tapi kok korupsi jalan, nyolong jalan, dendam jalan, ngomel jalan, ngomong anjir jalan baik. Itu maha tuh ya. Jadi mulut tidak bisa dijaga, perlakuan sikap tidak bisa dijaga. Ini karena apa? Padahal sholatnya kan jelas tuh, sholat baik. Berarti apa yang salah dengan kita? Quran tidak mungkin salah kan?
Berarti ada apa dengan sholat kita? Sudah bagus tidak sholat kita? Kalau sholat kita baik, benar, yakin, seyakin-yakinnya itu Quran, pasti akan bisa merubah kita menjadi orang yang baik. Pasti mulut kita terjaga, pasti perilaku kita terjaga. Jadi bagaimana caranya? Perbaiki sholat dulu, Pak. Nanti akan wujud pada kehidupan kita di luar sholat. Makanya setelah sholat diistighfari. Nabi ngajarin kita astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya, 3 kali. Logikanya kalau kita habis ngelendengin orang, atau ngelendengin orang, yang gelendeng, ngurunakin orang, nggak ngerti lagi. Yang ngelendengin, ya ngelendengin itu apa sih Pak? Ngelendengin nih, gunjing ta? Apa sih? Bukan ngebully, ngelendeng tuh, ngelendeng. Susah. Nih, ngurunak di hati Kak, ngurunak di hati, itu namanya ngelendeng, ngurunaknya di hati. Orang itu sok amat sih, hatinya ngomong. Itu namanya ngelendeng itu. Gak boleh kita ngelendeng dengan orang tuh. Atau habis berbuat salah, terus kita istighfar, pantas nggak begitu? Pantas. Tapi kalau sholat kan amal saleh, amal baik, orang ibadah, ketaatan kepada Allah. Tapi Nabi kau mengajarkan istighfar, diistighfari sholat kita. Nabi faham tentang kita, Nabi faham orang Bekasi, paham. Kalau sholat seperti apa tuh paham. Orang Bogor, orang Bintara pada baik Pak, orang Bogor Derma juga pada baik. Sembayang. Pak Haji, saya mau beli kelapa, monggo ambil sendiri, ngitung sendiri ya. Ya Pak Haji, saya mau sholat dulu. Oh iya. Sholat. Orang mau beli kelapa 1 keranjang kan buat dijual di pasar. Hitungin sama Pak Haji, awas kalau nggak bener nih. Padahal Pak Haji, Pak Haji sholat inilah, biarin dia. Pasti sholatnya khusyuk ini mah. Wah, blum. 1, Pak Haji dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Awas kalau bohong. 3. Kan Pak Haji lagi sholat. Wah, dia hitung. Pak Haji ini ngitung bahas sampai selesai. Udah sekeranjang. Pak Haji udah selesai. Ada berapa? Ada 42. Hehehe, nggak jujur kamu. Pak Haji kan sholat. Iya, tapi ngitung enak aja. Sholatnya ngitung, Bang. Ngitung lapak. Duduk. Ihdinas mustaqim. 17. 18. So, ngitung lapak. Sholat ngitung lapak. Ya itu kan potongan kita lah, potongan kita. Dan makanya diistighfari. Insya Allah, Nabi nuntun kita luar biasa. Segitupun kita yang dalam ibadah saja masih ngalor ngidul bentang-bentong, maksiat banyak. Nabi mengajarkan doa agar kita diampuni oleh Allah. Bahkan kalaupun nanti dunia ini Allah tidak mengampuni, Nabi akan datang bantu kita, mensyafaati kita. Itu Nabi. Wahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu siapa itu? Syairnya siapa? Syairnya Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Umurnya 120 tahun. 60 tahun jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. 60 tahun waktu zaman jahiliyah nulis syair-syair, membuat syair-syair mengutuk, mencaci maki Nabi. Tapi setelah Islam, tahu ngaji di depan Nabi, bersosial dengan Nabi, sering hadir di masjidnya Nabi, di majlis Nabi, perilaku Nabi, perkataan Nabi, wajah Nabi, hatinya cintanya luar biasa kepada Nabi. Yakin betul ini adalah seorang Nabi. Setelah Islam, lihat menggugah syair-syair yang isinya memuja-muji Nabi. Sering kasih sorban, sering dikasih sesuatu, Nabi dipuji-puji di depan. Subhanallah. Karena Nabi nanti di akhirat akan datang kepada orang-orang dari umatnya ini yang suka melakukan dosa-dosa besar. Insya Allah luar biasa. Kalau dosa kecil mah Pak,
Subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allah Akbar, Allah Akbar 33 kali. Terus disempurnakan la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu qadir. Itu kata Nabi, hadis Muslim, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang membaca zikir-zikir tadi setelah salat, maka seluruh dosa-dosa yang masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahih hadis itu, tapi dosa-dosa kecil udah hilang semua, Pak. Dengan wudu hilang semua. Lalu apa fungsinya syafaatul uzma? Nabi akan datang kepada orang-orang yang berlaku dosa-dosa besar yang belum diampuni oleh Allah. Makanya di Al-Qur'an, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Makanya Nabi dijanjikan oleh Allah nanti kelak di akhirat akan diberikan apapun yang Nabi minta, pasti Allah kasih. Yang penting fatarda, Nabi senang. Dan Nabi sangat senang apabila kita semuanya diampuni oleh Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicari nanti. Sepul, cari nanti. Udin, cari semua. Barjo, nanti gitu dicari semua namanya. Masya Allah, kajian Nabi. Hakul yakin Nabi itu cintanya kepada kita, kepada orang Bintara, itu zahir batin kepada kita. Nabi bukan hanya di dunia bersama sahabat, di akhirat Nabi akan cari kita untuk menjemput kita. Nabi nggak mau kita disiksa, Nabi nggak mau kita menderita nanti di sana. Itu cinta Nabi kepada kita. Satu ketika Nabi itu menangis, Pak, di depan para sahabatnya. Ma yubkika ya Rasulullah. Apa gerangan yang membuat engkau menangis? Nabi tiba-tiba menangis. Ana mustaqun ahbabi, kata Nabi. Saya rindu dengan kekasih-kekasihku. Loh, alasna ashabuka ya Rasulullah? Naam, antum ashabi. Bukankah kami sahabat-sahabat engkau ya Rasul? Iya, betul. Engkau sahabat aku, tapi aku merindukan para kekasihku. Siapa itu? Mereka adalah qaumun ya'tuna min ba'di walau lam yarauni wa yu'minu nabi, kata Nabi. Adalah kaum yang aku rindukan, itu adalah kaum umat atau orang-orang yang datang setelahku. Ini orang Bintara, datang setelahku, tidak melihatku, tapi dia beriman kepadaku. Kita dirindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kita yang lele moteh, kita yang banyak dosa, tapi Nabi merindukan kita. Kita nggak mau, Nabi tidak mau kita nanti di akhirat. Wa fina may yu'adzabu aw yusa'u, menderita nanti di akhirat. Nabi akan datang kepada kita untuk memberi pertolongan kepada kita. Maka belajar dari sekarang terus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memupuk rasa rindu kepada Nabi dengan sering bersalawat kepada Nabi, kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang bisa kita lakukan. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pakai baju tangan kanan dulu. Paling tidak apa yang bisa kita lakukan meniru Nabi gitu. Ini masalah baju 2 dan 1, bareng. Kanan dulu sunnah Nabi. Nyopotnya kiri kan gitu. Itu dapat sunnah, dapat pahala. Padahal masalah mudah. Minum 3 kali klek dipandang, matanya memandang ke air. Jangan bernafas, teguk 3 kali, selesai dulu. Minum lagi, dipandang tuh airnya. Minum matanya canam. Bunuh, blok. 3 teguk, sudah, jangan bernafas. Itu Nabi contohkan, duduk, minumnya duduk. Jangan berdiri, wah belaratan kemana-mana. Tiru Nabi sebisanya, kuku diguntingin, rambut ketek. Itu sunnah Nabi. Imam Syafi'i mengatakan, Imam Syafi'i ini, memang rambut ketek itu sunnahnya dicabut. Sunnahnya, makanya natful ibti bahasa Arabnya tuh. Kalau halak itu mencukur, qasus syarif nyukur. Kalau ini ditarik. Tapi kata Imam Syafi'i, sunnahnya afdal memang dicabutin, cetut. Tapi kata Imam Syafi'i sakit katanya. Boleh menghilangkan rambut ketek, kumis, ya itu dengan cara apapun, yang penting menghilangkannya. Itu sunnah. Boleh dengan dicukur, boleh dengan dikorek api, silakan. Yang penting hilang, pokoknya judulnya mah. Cuman afdolnya ya dicabuti, cuman cabut sakit ya, dikerok takut lecet gitu kan, pakai korek aja. Nggak apa-apa yang mau pertak, bau sate. Ya.
Nah, terserah baiklah sampean pokoknya. Yang penting menghilangkan. Ini sunnah apa? Jangan lebih daripada 40 hari. Ini para ulama ini, para ulama. Jangan lebih dari, biasa pada waktu itu sudah gondrong. Kumis gondrong, ini gondrong, itu gondrong. Ya. Itu punya, ngerti itu ya. Ini, itu. Nah itu tuh pada sama aja. Sunnah untuk dihilangkan. Jadi yang bisa kita lakukan. Keluar pintu, masuk masjid, kan begitu, kakinya pergi ke pasar, doa masuk pasar. Wah, ada kan? Masya Allah yang pergi sering shopping ke pasar, pergi ke pasar. Apalkan doa itu. La ilaha illallah la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu doanya. Subhanallah, hadis itu Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Orang yang masuk ke pasar membaca doa itu tapi bisautin dengan suara yang meninggi. Jadi rada kedengeran gitu, jangan di hati. Membacanya la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamut yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kata Nabi, 1 juta kesalahan dihapus, 1 juta kebaikan ditulis. Masya Allah, kata Nabi itu 1 juta kebaikan ditulis, 1 juta derajat diangkat, wabana lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bangunkan rumah dalam surga bagi orang yang membaca doa itu ketika masuk pasar. Ayo, hafal enggak tadi? Hafal ya? Baca la ilaha illallah. Ayo. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi yang suka dagang di pasar, tiap hari pergi ke pasar kan, Masya Allah ganjarannya. Nih Bu, ada beberapa 3 sahabat nih. 3 sahabat itu nggak mau belanja, datang ke pasar untuk baca doa itu, muter lagi. Loh, mau kemana itu? Muter aja. Masuk pasar, kirain mau beli sesuatu, enggak, baca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa ala kulli syai'in qadir. Muter balik sana. Ada 3 sahabat yang istiqomah lagi-lagi ke pasar untuk baca doa itu saja, untuk mendapatkan fadilah, pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai ya, yang pasar nih besok nih, baca itu. Diinget-inget, hanya tambahannya wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Sampai kan seringnya kan bacanya yang kalau habis sholat itu kan ya, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tambahan nih ya, la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair, tambahannya. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti dibaca ya. Ntar saya lihat nanti, kalau saya terawang nanti ini orang bentar siapa yang tidak baca. Baca. Sebisanya, apal. Insyaallah apal. Doa mau tidur, gitu dibaca. Yang ngikuti Nabi lah, kalau bisa konsekuen. Sehari semalam, kalau kita konsisten melakukan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ratusan, banyak sekali. Dari tidur, mau tidur sampai bangun, sampai bangun tidur lagi, sampai tidur lagi. Semua sunnah-sunnah Nabi banyak sekali. Nabi keluar rumah seperti apa? Naik kendaraan apa? Iya Pak, sampai naik Honda Jazz, sampai naik motor, sampai naik sepeda. Subhanalladzi sakharana hadz wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbil ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi safarina hadza la haula wala. Itu kebanyakan amat, udah banyak satu aja. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa naik apa itu? Naik onta. Ya naik onta dulu mah. Naik keledai. Ya sekarang nggak ada onta, naik onta dulu mau doa itu. Enggak. Ya kiasnya pak kendaraan apa saja. Mau naik motor, naik bemo, naik angkot, naik apa aja lah. Naik motor, mobil, pakai doa itu tuh. Ya. Kanjeng Nabi tuh, Masya Allah luar biasa. Itu dari bangun pagi, Masya Allah bangun kita, alhamdulillah dahina ba'dama amatana wa ilaihim. Belusur, bukan belusur, wa ilaihin nusyur, belusur nggak bangun-bangun. Coba keluar, masuk ke WC, kaki kiri sunnah, ada doanya, Allahumma inni a'udzubika
Innal khubuthal itu masya Allah keluar kaki kanan. Itu sunnah Nabi tuh. Dari pagi bangun tidur kita sampai nanti nih mau tidur lagi baca doa itu banyak sekali. Makan tangan kanan sunnah, masya Allah. Ya, sambil ngobrol makan bareng nih sunnah. Makan di satu nampan sunnah. Sunnah. Sahabat tuh biasa makan di nampan kayak di pondok lah, makan bareng, kaki ditekuk satu gitu. Itu sunnah, makan satu itu sunnah hukumnya. Sunnah tradisi sahabat itu ditiru. Terus setelah selesai makan di Lamudin, ada nggak masih zaman sekarang? Nggak ada. Pakai sendok sih soalnya. Pakai tangan di Lamudin, masya Allah sunnah Nabi. Selesai makan, ya kalau 3 itu pak yang padat korma dulu, yang padat-padat, pakai 3 jari, iya. Tapi kalau sayur empal gentong, kumaha tuh 3 jari, ya nggak kena sayurnya. Ya, yang empal gentong. Jadi yang sunnah 3 jari yang padat-padat lah. Ya, tapi kalau untuk sayurnya pakai sendok, pakai 3 jari ya nggak kena, nggak dapat. Ya, udah kok ya gitu ya. Dan banyaklah sunnah-sunnah Nabi yang harus kita lakukan di tiap hari. Subhanallah, harumkan hari kita, warnai hari kita dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad wulida sayyidul kainat wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyabbi Bani Hashim fi sabihati yaumil itsnain. Kanjeng Nabi itu lahir di pagi hari waktu duha. Ingat ya, waktu duha hari Senin di bulan Rabiul Awal tahun gajah. Belum ada karena hijrah itu dimulai sejak zamannya Umar bin Khattab. Ya, di almanak itu ditanggalkan dimulai sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, musyawarah dan Sayyidina Ali dan seterusnya. Dimulai dari tahun hijrahnya Nabi. Ya makanya hijriah itu muncul. Lah kanjeng Nabi kan belum ada tahun hijriah. Kanjeng Nabi lahirnya tahun gajah. Kan ada peristiwa gajah 50 hari. Dengar, 50 hari sebelum kanjeng Nabi lahir peristiwa itu terjadi. Abraha bin Al-Ashram Al-Habashi, patih, wakil dari Raja Habasyah di Afrika, Ethiopia. Itu wakilnya yang menempati Yaman, yang punya gereja namanya Qulaith, gereja terbesar yang tidak pernah dibangun sebelumnya itu di Yaman, namanya Qulaith. Apa Pak? Qulaith itu nama gereja terbesar di masa itu. Masih ada sekarang Pak, kayak sumur. Tapi hancur lah, ditembok sama tanah itu, tanah kering. Ya Allah, kayak tempat pembuangan sampah sekarang. Itu tuh dulu gereja namanya Qulaith. Ujung megah. Itu miliknya Abraha. Nah, kanjeng Nabi lahir 50 hari setelah peristiwa itu. Maka disebut tahun gajah. Wakila, ada lagi nih tanggalnya yang berbeda nih. Bulannya tepat Rabiul Awal. Tapi tanggalnya berbeda-beda. Makanya ada suka yang ngomong, bukan tanggal 12, tanggal 2. Iya, memang ada pendapat demikian Pak. Lahirnya kanjeng Nabi persisnya hari Senin, tapi tanggalnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Nah, wahada, dan yang ini nih huwal masyhur indal jumhur. Yang paling masyhur miturut mayoritas para ulama. Kalau Aprilnya tanggal berapa Pak? 22 April atau 21 April tahun 571 Masehi. 571 Masehi. Walam tajid ummuhu lihamlihi thaqalan wala hamaan. Ibunya kanjeng Nabi siapa namanya? Aisyah. Terkabut Aminah binti Wahab. Ketika mengandung Nabi tidak merasa berat, tidak merasa susah, tidak merasa berat Pak, tidak merasa apa-apa. Wa dzukiru annaha wajadat thaqalan fi ibtida'il uluq. Hanya pada saat bayi itu masih berbentuk alaqah, masih nempel Pak di atas tuh, masih berbentuk darah yang menempel di atas rahim, mul. Tapi setelah sudah berbentuk daging bayi,
Tidak pernah merasakan apa-apa. Kalau ibu-ibu hamil tidak merasakan apa-apa kan nikmat. Itu Sayyidah Aminah semenjak Nabi dikandung sampai lahiran itu tidak pernah merasakan ripuh. Ibu coba apa? 7 bulan sudah mendayat mendoyot. 8 nendang-nendang bisik-bisikan. Aduh. Mau tidur tengkurap. Gak bisa. Nanti kayak kipas. Tidur ngakang-ngakang. Gak enak, miring gak enak. Ibu-ibu tuh. Sempan jangan enak-enaknya baik. Ibu kasihan tuh kan. Makanya saya emang gak mau hamil. Kasihan loh. Ibu. Tuh. Sayyidah Aminah tidak merasakan apa-apa. Wa khifat 'inda istimraril hamli, dan dia merasakan enteng saat hamil itu mulai berjalan kehamilannya terus sampai selesai. Itu tidak seperti umum. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada yang berbeda pendapat. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan masruran maqbudata asabi yadihi musyiran bisababah kal musabbih biha. Pertama, ada pendapat nih. Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan berkhitan. Ini pendapat pertama. Berkhitan sudah sunat. Lahir sudah sunat. Sudah terputus itunya ari-ari pusernya. Terus tangannya itu mengisyaratkan dengan satu jari seperti orang bertasbih. Kanjeng Nabi. Pertama itu. Wakila, lah pendapat kedua, anna jaddahu khatanahu sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya yang mengkhitan dan mengakikoinya wa aqwa anhu yaumas sabi' pada hari ke-7. Jadi ada dua pendapat. Ini sejarawan yang sahih yang mana wallahu alam. Jangan nanti Kanjeng Nabi itu makhtunan itu cerita batil. Jangan kayak gitu. Kanjeng Nabi sudah sunat itu cerita batil, belum tentu. Sampai kayak ahli sejarah aja. Itu kan kita baca sejarah, ini baca sejarah gitu kan. Itu ada sejarah, wallahu alam kebenarannya. Harus terus kadang-kadang sejarah itu tergantung siapa yang menulis kan, Pak. Keilmuannya, wawasannya, referensinya kayak gitu. Sejarah Indonesia sama aja. Siapa yang menguasai, siapa penguasanya, dia yang mengarahkan. Kadang-kadang begitu sejarah. Dah, saya jadi kerembang-rembang mata nih. Kacamata dulu ya. Telat maning nih. Sedikit lagi. Saya mau udah tua, Pak. Sebenarnya masih muda-muda semua. Masya Allah. Udah tua saya. Saya itu lahir 28 Mei 75. Bintangnya Gemini boy. Gemini. Bintangnya Gemini. Gemini mau gemono lah. Enggak urus. Gemini Gemono Cancer tahun 75 ya, berarti 28 Mei 75 bener Gemini. Dah 50 tahun, 10 tahun lagi jatah 60. Kanjeng Nabi 63. Kanjeng Nabi 63. Saya udah 50, berarti hanya tinggal 13 tahun lagi kalau ngikutin Nabi. Dari sampean ada yang 60, ada hati-hati tuh yang 60 nih. Ada yang 60 udah. Aduh hati-hati, udah lampu. Kip itu. Ayo semoga kita dipanjangkan umurnya, amin Pak. Disehatkan badannya, istiqomah dalam ibadah ya. Banyak-banyak sangu. Fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baik bekal pulang ke akhirat adalah ketakwaan. Semoga kita tambah tua tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut juga Pak ya menghadapi itu. Tapi apa yang ditakutkan? Pasti mati. Pasti mati. Sampai masuk ke akuarium tutup mati. Biar malaikat nggak masuk nih. Masuk ke akuarium ditutup, gembok dari dalam. Mati nggak Pak? Ya mati, nggak bisa bernafas. Kalau kita nggak mati semua. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surat Al-Jumu'ah itu. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum
ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Pada saatnya kita mati, pasti innamal tafirruna minhu. Kamu lari dari kematian itu, pasti dia akan menemui kamu dimanapun. Wah, di sini banyak orang mati nih, malaikatnya ada yang bubuk di sini. Wah, pulang ke kampung. Malaikat nggak tahu kampung sampean? Tahu. Oh, di sini biasanya orang mati kan nular tuh, Pak. Itu kenapa? Kan biasa di situ tuh. Ini RT ini, besok itu. Kemarin lusa itu. Malaikat yang bisa muter di situ. Ada, jangan-jangan nyasar ke sini. Balik ke kampung Malaikatnya melari kemana lo? Lo jatahnya nih. Ya gitu, Pak. Kemanapun kamu namanya mati, pasti mati. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tinggal nanti kita dihadapan kepada Allah. Summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Badan ringkih, kulit ringkih. Kalau kita disiksa diganden malaikat, waduh, Masya Allah. Ya Allah, selamatkan kami di siksa kubur, ya Allah. Amin. Yakin siksa kubur itu ada. Jangan ada ulama di Indonesia, Pak. Ulama di Indonesia ada tuh. Tidak ada tuh yang namanya siksa kubur. Kayak ulama Mesir. Ingat ya, ulama Mesir ada ulama-ulama, apa sih zaman kata orangnya? Liberal. Tidak percaya dengan siksa kubur. Kayak Mu'tazilah. Siksa kubur nggak percaya. Orang percaya gimana kaji Nabi? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Doa Nabi kan? Ya Allah, aku berlindung dari siksa kubur. Berarti kubur ada enggak? Siksa kubur? Ada. Itu doa Nabi. Nabi datang menemui kuburan, ada orang disiksa. Satu berkat karena sebab namimah, satu sebab air kencing. Kan begitu ya? Suruh ambil pelepah, ditancepin ke Nabi. Berarti jelas siksa kubur itu ada. Kalau saya nih pribadi, yakin siksa kubur itu ada. Jangan mengikuti ulama-ulama liberal. Gak percaya siksa kubur. Suruh mati dulu baru digandeng, terasa kok. Enggak siksa, doanya Nabi ada. Nah, walailatu maulidi sallallahu alaihi wasallam, malam maulid Nabi, malamnya itu waqa'at ajaib wa gharaib wa irhasat bil ba'tsah. Terjadi beberapa banyak keajaiban, keanehan terjadi. Tanda-tandanya ada. Faminha intikasu katsir minal asnam. Banyak sekali berhala-berhala yang hancur, yang runtuh dari tempatnya. Wa minha dhuhurun nur ma'ahu. Kemudian munculnya cahaya ketika bersama dengan Nabi lahir. Hatta adha'alahu qusur Syam hina wulid. Sampai sinar itu menerangi Syam. Syam itu 4 negara. Lebanon, Yordania, Syria, satu lagi Palestina. 4 negara. Saat itu membelah cahaya dari Makkatul Mukarramah. Dari Sayyidah Aminah ketika Nabi lahir, membelah itu langit sampai ke Syam, seluruh Syam. Dan itu Pak, hak bisa disaksikan dengan mata telanjang oleh orang-orang yang ada, yang hidup saat itu. Luar biasa. Allah memperlihatkan bukan dengan alat atau nggak perlu teleskop, nggak perlu mikroskop, nggak perlu. Ya sebegitulah punya krop-kropan. Karena saat itu manusia yang hidup saat itu tahu dengan mata telanjang itu nur cahaya itu melintas membelah di langit Syam. Masya Allah luar biasa. Ya Allah, kalau saat itu kita tahu ya. Warwa Ibnu Sa'ad anna walidah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Sayyidah Aminah pernah berkata begini, lamma waladtuhu, ketika aku melahirkan si jabang bayi, kharaja minni nurun, keluar nur cahaya, adha'at lahu qusur Syam. Warwiyal al-Imam Ahmad. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Irbad bin Sariyah ma yuqaribu dzalik. Itu di antara kejadiannya. Kemudian terjadi lagi runtuhnya kekaisaran Kisra Persia. 14 menaranya runtuh. Wa khamaratin nar, api yang ada di tempat penyembahan Majusi itu padam. Allati ya'buduhal majus, yang disembah oleh orang Majusi. Walam tahmad qabla dzalika bi alfi am, yang sebelumnya tidak pernah padam selama 1000 tahun. Itu juga mati saat itu. Klep. Ketika Nabi lahir, klep. 1000 tahun tidak pernah mati. Nabi lahir, mati. Orang Majusi itu nyembah api. Itu bukan agama Samawi, Pak. Samawi itu cuma 3, yaitu Yahudi,
ya, Nasrani dan Islam itu samawi. Kalau Majusi penyembah api, Shinto, Hindu, Buddha itu bukan agama samawi, bukan ahlul kitab itu. Ya, bukan ahlul kitab. Makanya kalau seorang muslim menikah bolehnya dengan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, ya boleh. Kalau muslimah nggak boleh. Tapi kalau orang Hindu nggak boleh, orang yang nggak boleh, harus masuk Islam dulu baru boleh. Gitu. Tapi kalau orang Kristen, orang Yahudi boleh, itu baru boleh. Tapi Muslim, tapi kalau perempuan muslimah haram, nggak boleh itu. Makanya kalau ada muslimah nikah dengan orang Kristen, diceraikan kalau kita pengen selamat. Itu tiap hari zina terus itu, karena perkawinan tidak sah. Itu Pak, harus konsep itu dengan hukum itu. Harus terlalu cinta saya, cinta apa sudah? Kamu tuh setiap saat terus ya berzina. Perempuan nih muslimah nikah dengan selain muslim itu nggak boleh. Tapi kalau muslim laki-laki boleh dengan orang Kristen atau orang Yahudi, boleh. Walaupun yang Hindu nggak boleh, yang agama yang bukan samawa. Majus itu nyembah api, kemudian salah satu kebiasaannya adalah ngingu kuku. Tahu Pak? Kebiasaan orang Majusi selain nyembah api, ngingu kuku. Apa tuh? Ngingu kuku. Ngingu kuku, Pak Ustaz. Kuku ini dingu. Suka memanjang-mangkan kuku. Itu adalah kebanggaan, kesenangan, kebiasaan orang Majusi. Jangan ditiru Pak. Kuku dipotong kita mah, dipotong. Jangan niru-niru orang Majusi. Nggak boleh. Nah, ini kan untuk udah kuping. Udah kuping ada, korek kuping ada, banyak korek kuping. Udah kuping satu aja Ustaz. Satu aja, tentu aja saya. Dengan korek ada, dengan yang lain ada kok. Jangan dengan tangan. Udah bersihkan. Seminggu potong, Jumat potong. Masya Allah. Kuku sampai panjang. Oh, buat apa? Buat nyakar. Istri saya kan cerewet, cakaran baik. Wan hadamatil kanais haula buhairas sawah ba'da an ghadats. Kemudian hancurnya, runtuhnya gereja-gereja sekitar Buhairah ba'da an ghadats, setelah mereka lama ada air surut di situ, hancur juga. Nah, walamma waladatsu ummu Aminah az-Zuhriyah, ketika Aminah melahirkan Nabi, arsalat ila jaddihi, kemudian mengirim ke kakeknya Abdul Muthalib, tubasyiruhu bihafidihi, memberikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Faja'a mustabsyiran, kemudian Abdul Muthalib membawa Nabi, wa dakhala bihadratihi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah, kemudian dibawa masuk Ka'bah, karena Abdul Muthalib itu adalah pemegang kunci Ka'bah. Wada'allaha ta'ala wa syukur lahu, kemudian berdoa kepada Allah, bersyukur kepadanya. Wakhtar lahu ismu Muhammadin, kemudian memilih nama Muhammad. Muhammad berarti yang memberi nama adalah Abdul Muthalib. Walam yakun hadal ismu ma'rufan fil Arab, saat itu masih belum terkenal nama Muhammad. Wa yaumul itsnain yaum mubarak, hari Isnin itu hari yang diberkahi. Miturut hadis Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, ada riwayat berkata, qala Ibnu Abbas, wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kajian Nabi lahirkan hari Senin, dia angkat jadi Nabi hari Senin, Isra hari Senin, kemudian wafat hari Senin, keluar dari Mekah menuju Madinah hijrah hari Senin, sampai di Madinahnya pun hari Senin, mengangkat Hajar Aswad hari Senin, gitu loh Pak, hari Senin. Makanya kita yang mau bepergian nih, mau safar atau mau mulai ngaji, ngajar, mulailah hari Senin atau hari Kamis, ya sunnah itu Senin dan Kamis. Mau kajian Nabi hijrah hari Senin sampai ketemu hari Senin, jadi sunnah kita bepergian hari Senin sama hari Kamis, sunnah itu ikuti Nabi kalau bisa. Oh, butuhnya hari Sabtu harus pergi weekend, Sabtu aja apa. Ya kalau bisa hari Kamis, weekendnya biar 3 hari gitu kayak kemarin. Dah, ada yang nanya? Nggak ada? Ada, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Oke, siap. Ya, jadi kita ada hadis Nabi ini, al-qabru awwalu manazilin min manazil akhirah, faman naja minhu aisar minhu, dan seterusnya lah. Kata Nabi, kuburan itu adalah awal tempat, salah satu tempat pertama daripada tempat akhirat. Timbangan, hisab, mizan itu nanti setelah orang kumpul di mahsyar. Ya, mahsyar. Nanti setelah semua dunia ini selesai, kemudian tidak ada satupun makhluk, nanti baru kemudian dibangkitkan lagi, awal lagi, baru masuk ke mahsyar. Dan itu hisab mizan ada di sana nanti, menunggu sirat sampai sirat. Kalau kubur beda lagi. Kubur itu hanya bahasa ketika kita menggali. Kubur kan ada syak, ada lahad, kuburan, namanya kuburan. Ya karena dikubur sih, bentuk orangnya bentuk dikubur. Hakikatnya orang yang mati itu masuknya ke alam barzakh, ya. Alam barzakh. Yang merasakan sakitnya adalah ruh, bukan tubuh. Ruh yang merasa sakit. Tubuh ini bungkus. Bukan hanya nanti, sekarang ini bungkus. Manusia itu berharganya karena rohnya, karena akhlaknya, karena imannya, karena hatinya, bukan fisiknya. Orang cantik kayak apapun, akhlaknya bejat, orangnya nggak benar, hilang cantiknya. Manusia itu harganya bukan di wajah, bukan dia, tapi di jiwa, di rohnya. Kalau rohnya baik, jiwanya baik orang itu. Harga manusia itu bukan di wajah, bukan di badan gendut, bukan. Ayam disembelih, bawa ke pasar, bisa laku itu, Bu. 2 kilo atau 1,5 kilo ayam. Berapa tuh? 35.000. Kalau 1,5 bisa jadi 60.000. Masih laku. Padahal cuma 2 kilo. Badan manusia, ada orang gendut. Badannya gede, pahanya gede, badannya gede. Mati, bawa ke pasar. Berapa kilo itu? Nggak ada yang laku, bubar kabeh. Nggak ada harganya manusia, mah. Roh. Jadi yang merasakan sakit itu rohnya. Yang jerit-jerit itu rohnya, bukan badan, bukan fisik. Coba bayangkan, Ibu. Orang yang mati ditelan ikan hiu, dimakan, cabik-cabik, habis. Mati kan? Mati. Terus nyiksanya gimana? Atau orang nih dibom, dirudal, duar, hancur lebur fisiknya jadi debu. Manusia jadi debu. Udah debu, terpa angin, bus, hilang. Mati tuh. Masuk ke kuburan nggak gitu? Enggak kan? Hilang. Orang mati masuk ke alam barzakh. Lalu siapa? Apa yang merasakan sakit? Ruhnya yang sakit, yang jerit itu ruh. Kubur itu hanya kuburan, ruh. Jadi gak peduli kita mau dikubur di mana, mau di gimana. Yang penting mati bawa iman Islam. Kalau kita baik, kita akan nikmat, mendapatkan nikmat di dalam alam barzakh sana. Jadi nggak usah pusing mikirin tubuh kita. Orang mati, ya tadi dibom, udah nggak usah mikirin gimana nyiksanya malaikatnya. Udah nggak usah, udah malah barzakh. Kalau dia baik akan baik, kalau enggak ya enggak. Bukan harus dilihat, digali kuburannya. Ya apa enggak sih? Bu, Pak, gini. Ada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan agar keimanan kita semakin tebal. Ada tubuh manusia yang dikubur, yang jasadnya sendiri Allah jaga. Masih utuh. Ada. Untuk membuktikan bahwa kalau rohnya baik, jasadnya pun akan tetap dijaga baik. Ada. Yang wanginya masih ada. Tubuhnya masih utuh, ada. Allah ingin membuktikan itu. Kalau orangnya baik, akan sampai jasadnya pun ulat tidak mau. Orang hafal Quran, ulat saja nggak mau mendekat. Orang yang biasa membaca surat Tabarok juga tidak mau mendekat. Tabarakalladzi, itu baca terus setiap hari. Itu doa untuk yunjihi an sahibiha min dzulumatil qabri wa azabiha. Orang yang suka membaca surat Tabarok tiap hari, nih, nanti dikubur, itu selamat. Malaikatnya keder nanyanya, ada Tabarok di situ. Sudah. Baca surat Tabarok Al-Mulk ya, Al-Mulk suratnya.
Baca itu. Itu kata Nabi al-mulk. Ya, sebenarnya muleknya, mulek. Mulk, mulk. Mulek, mulek. Ini Pak, mulk. Ya kayak ini. Walillahil hamd. Hati-hati tuh Pak. Walillahil hamd. Jadi baca. Kalau ham itu maknanya panas. Bagi Allah suka penyakit panas. Nggak boleh itu. Alham. Apalagi alham. Maknanya kesusahan tuh, derita. Ya farijal gham. Ya kasifal ham. Ham. Itu kesusahan. Dal jangan dibuang. Allahu akbar walillahil hamd. Ada de-nya. De. Hamd. Ada dalnya. Jangan ham. 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 Macam-macam. Dibaca itu. Dah. Jadi ya silakan. Membacakan pada saat jenazah akan masuk ke liang lahat, kita mengambil tanah, kita bacain surah Al-Qadar 7 kali, apakah itu bisa menghilangkan siksa kubur Ustaz? Ya. Jadi harapannya begini, Bu. Orang yang di kuburan sunnahnya begini sebenarnya. Ketika mengubur itu bismillah ala sunnati Rasulillah ya. Lagi kita mengubur. Silakan ada pendapat yang mengatakan membaca surat Inna ya. Itu harapannya bukan langsung bukan harapannya agar mayit tidak disiksa. Itu harapan doa. Karena gini, ketika Al-Qur'an dibaca, rahmat Allah itu turun. Ibu, ketika Quran dibaca di satu majlis, itu rahmat Allah tercurahkan di tempat itu. Bukan hanya di kuburan, di rumah, di masjid, dimanapun, ketika Al-Quran dibaca, rahmat Allah itu turun. Saat kasih sayang Allah, rahmat Allah turun, maka harapan-harapan kita yang kita panjatkan, yang kita langitkan, itu akan mudah dikabulkan Allah. Kalau kemudian membaca surat Inna anzalnahu, misalkan nih, baca ya dengan harapan semoga Allah tidak menyiksanya, insya Allah tidak disiksa. Gitu. Makanya ketika Quran dibaca di satu tempat, itu barokah, rahmat Allah turun. Saya baca di rumah, di masjid, di kuburan, terserah. Quran dibaca, rahmat turun. Saat itu sampai berdoa. Setelah baca Quran berdoa. Doa mustajabah setelah membaca Al-Quran. Apalagi kalau khutmil Quran. Idza khatamal abdul Qur'ana salat alaihi inda khatmih sittuna alfi malak. Kata Nabi, barang siapa yang khatam Quran kemudian berdoa, hadir di saat itu sittuna alfi malak. Berapa sittuna alf? Berapa? Sittuna alfin. Berapa itu? 60.000 malaikat hadir ketika ada majlis khatmil Quran. 60.000 malaikat hadir salat alaihi inda khatmih dan berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang khatmil Quran dan orang-orang yang menghadiri khatmil Quran. Makanya kalau ada khatmil Quran, Ibnu Abbas, Abu Musa al-Sy'ari, kalau khatam deres Quran nih murojaah, kalau lagi mau khatam, ngundang sahabat-sahabat Pak, ngundang teman-teman ngumpul, ngariung. Itu sahabat itu. Kalau sekarang ada tradisi khatmil Quran, ngundang orang-orang datang, itu persis seperti halnya Abu Musa al-Sy'ari. Sahabat Nabi. Nanti kalau mau khatam nih, lagi deres Quran nih, udah seminggu khatam, diundang, ayo pada doa ngumpul karena malaikat datang. Akhirnya mereka pada doa supaya semua terkena kebaikan semua. Itu jadi kalau khatmil Quran, sampai dibaca deres Quran di rumah nih. Udah juz amma ini, udah mau khatam. Nanti kalau khataman undang tetangga 5 orang, 4 orang, terserah. Terus nyembelih ayam, ngariung, doa, subhanallah, itu mustajabah itu doa itu. 60.000 malaikat, walaupun tamunya cuma 5-6 orang sama istri, anak 1, tapi nyumpel di situ malaikat semuanya. Semua mengaminkan dan berdoa di situ. Subhanallah. Sampai baca Quran seminggu sekali khatam. Yang deres Quran seminggu ada yang khatam seminggu sekali. Sebulan. Alhamdulillah. Setahun sekali. Setahun sekali. Bohong juga.
Masya Allah berat, kalau untuk istiqomah berat. Ya berat. Adik saya yang perempuan itu sehari 5 juz. Adik saya yang pertama ya, karena hafal Quran. Yang keempat hafal Quran juga. Tapi yang pertama itu istiqomah bertahun-tahun bu. 1 minggu berarti 6 hari itu 30 juz. Karena sehari dia diamanatin kiainya untuk murojaah 5 juz per hari. Jadi 6 hari itu khatam. Dan 1 bulan berarti berapa itu? Udah 4 kali tuh. Adik saya yang pertama itu, Masya Allah, sampai sekarang detik ini. Subhanallah, saya ngomong sama adik saya, no, kakang maghrib bisa, kakang maghrib bisa mengurunku, sirup istiqomah teman sebungen. Ngerti bahasanya Pak? Kamu tuh istiqomah amat, memang udah amanah, udah menjadi kewajiban dia. Ya, sehari 5 juz. Mak saya juga sama, cuman masa membaca Quran 1 bulan 4 kali khatamnya, tapi dicampur dengan manaqib, dengan sholawat gitu. Sholawat ada tiap pagi tuh. Mak istiqomah Pak, Masya Allah. Itu mak dan adik saya nggak kuat nirunya. Apalagi bapak saya kan dulu sejak muda sudah istiqomah wudu Pak. Daimul wudu, menjaga suci. Kalau kan tuh cepat wudu, tuh begitu. Bapak saya nggak bisa niru. Nggak bisa niru bapak, nggak bisa niru emak, nggak bisa niru adik saya. 14 SMA. 14 ya, buah. Mudah-mudahan suatu saat bisa mengikuti itu. Ya. Ada yang tanya lagi nggak ada kan? Rokodina. Gimana? Ya. Iya betul Pak. Jadi kaitannya banyak sekali. Seperti ada hadits Nabi. Nanti kalau orang baik, orang yang bagus, itu malaikat kata-katanya num kal ursyi. Tidurlah seperti pengantin, merasakan nyaman nikmat tidur. Itu hanya kata ulama sih macam-macam. Apakah orang-orang mati itu memang tidur? Pakai kalimat kaf. Seperti. Karena Quran mengatakan wala tasabbanal ladzina qutilu fi sabili amwat bal ahya'um 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu diberi rezeki. Orang-orang yang mati di jalan Allah itu hidup. Wallahi mereka hidup. Para pahlawan itu hidup. Orang yang mati di jalan Allah, 2 ayat pada Al-Quran. Wala taqulu fi sabili amwata bal ahya'u walakin la tash'urun. Itu Quran itu. Enggak usah berdebat dengan orang yang tidak percaya bahwa orang yang pahlawan itu mati-mati. Enggak. Hidup. Tapi tidak semua orang dikatakan hidup oleh Allah. Tapi mereka yang mati di jalan Allah, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kamu aja yang goblok. Kamu aja yang gak ngerti. Tash'urun. Hidup. Bahkan ayat tadi mengatakan yurzakun. Diberikan rezeki oleh Allah. Lah kalau rezeki gimana tuh Pak? Bisa kemana-mana. Arwahul bisa sedang tazawur. Banyak hadisnya Pak nanti. Aduh kalau saya ceritakan nih. Hadis Nabi tentang bagaimana orang tua ketika datang, kemudian mereka melihat amaliyah anak cucunya yang kurang baik, mereka berdoa, Allahumma hdihim, la tumithum hatta tahdiyahum. Itu doanya. Mayit itu bisa ngomong, bisa doa, bisa beramal. Katanya terputus amalnya, itu bisa beramal. Kok hadis itu ngomong begitu? Tapi kenapa ada yurzaqun? Berarti farihina bima atahumullahu min fadlih. Yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lam yahzanun. Itu Quran. Mereka saling bertemu dengan orang yang tidak pernah bertemu di alam barzakh mereka. Kok saling berjumpa? Katanya mereka tidak beramal. Kok bisa berkumpul, bisa tazawur, bisa saling ziarah di alam barzakh. Kok orang mati bisa begitu? Nah, padahal terputus juga amalnya. Kok bisa beramal? Nah, nanti kita harus kajiannya panjang lama. Jadi udah aja ya. Pada ngantuk ngelimangan wis. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.